Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan masuk. Dari mana Bu? Dari Serang. Oh dari Serang. Iya, silakan Ibu duduk. Ada yang bisa dibantu? Betul Bu, mau konsul. Iya Bu, boleh. Kenapa ya Bu? Ini kebetulan kan saya udah masuk hamil ke 36 minggu ya. Iya. Jadi saya ada rasa kayak cemas aja gitu. Oh, Ibu ada rasa cemas. Cemas kenapa ya Bu? Pertama terkait dengan persalinan dan ASI. Oh, dengan ASI, iya Bu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bida Nurlela. Saya di sini sebagai konselor ASI dari Puskesmas Ciracas. Iya Bu, saya Ibu sudah tahu sudah mengeluh, sudah ada keluhan. Ibu merasa khawatir dengan untuk pemberian nanti ASI dan persalinan ya. Oke. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya Bu. Untuk masalah persalinan semoga tidak ada masalah. Yang penting Ibu rajin periksa ya. Untuk persalinan semoga Ibu persalinannya lancar dan normal. Ya Bu, kalau untuk masalah ASI Ibu tidak usah khawatir. Ibu hamil anak keberapa? Anak pertama. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti Ibu belum pengalaman ya. Kalau anak pertama. Ibu bekerja? Iya, bekerja. Oke, Ibu bekerja. Jadi nanti ketika Ibu melahirkan itu Ibu nanti mau lahir di mana? Di rumah sakit apa di puskesmas? Di rumah sakit sih rencananya. Oh gitu, rencananya di rumah sakit. Kalaupun Ibu mau di rumah sakit boleh, mau di puskesmas juga boleh. Ibu nanti minta ke bidan atau perawatnya untuk lahir bayinya di IMD. Apa itu IMD? Inisiasi menyusu dini. Jadi ketika bayi itu lahir nanti disimpan Bu di atas dada Ibu biar si bayi itu mencari puting susu Ibu biar dia mau menyusu. IMD itu salah satu pertama untuk menyusu. Karena kenapa? Itu IMD baik untuk bayi dan prosesnya IMD itu mencari puting susu ibu. Jadi awal untuk menyusu bayi itu dari IMD. Jadi ketika ibu lahir bayinya IMD, ibu nggak usah khawatir. Ibu nanti bisa selanjutnya ibu memberikan ASI walaupun ibu bekerja, ibu bisa memberikan ASINya lewat langsung ibu menyusui ataupun ibu ketika sudah ibu masuk kerja itu bisa diperah ASINya ya. Apa aja Bu fungsinya itu menyusui itu fungsinya manfaatnya untuk ibu dan bayi. Ketika untuk ibu itu IMD itu mencegah terjadinya perdarahan ketika ibu setelah lahir ya. Untuk bayinya pun itu salah satu makanan atau nutrisi yang baik yang diberikan atau kolostrum pertama makanan itu untuk bayi untuk menjaga daya tahan tubuh atau antibodi bayi itu sendiri ya. Jadi nanti ibu nggak usah khawatir, ibu bisa menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan ya. Itu eksklusif, tidak diberikan makanan atau tambahan apapun ya. Nanti setelah 6 bulan ibu bisa dengan pendamping ASI, makanan tambahan pendamping ASI itu selama dari mulai 6 bulan ke atas. Tapi tetap Bu, ASI diberikan selama 2 tahun. Jadi 6 bulannya itu eksklusif. Setelah 6 bulan bisa dikasih pendamping ASI dan tetap diberikan ASI pula. Jadinya Bu nggak usah khawatir. Tetap ASINya Bu bisa keluar, Ibu nggak usah takut ya. Ini kebetulan Bu, saya ada boneka, saya akan contohkan Bu. Nanti ketika lahir, nanti si bayi ini di IMD itu setelah ketika pertama ibu lahir, bayi nanti disimpan di atas dada. Iya, nanti si bayi juga bisa mencari putingnya sendiri. Gitu, nggak usah ibu yang maju-maju, nggak usah. Ya, nanti bayi mencari puting ibu sendiri. Ketika itu bayi bisa mencari puting sendiri, itu refleks dia akan mengisap. Ya,
itu namanya kolostrum. Kolostrumnya itu yang makanan yang paling bagus untuk daya tahan tubuh bayi. Ya, warnanya kuning dan kental, itu jangan dibuang, itu bagus untuk bayi. Ya, jadi nggak usah takut. Ibu nanti, aduh saya bisa nggak ya menyusui? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuman ini Bu, kalau misalkan hasilnya tidak keluar itu gimana? Kalau kan ada yang keluar, ada yang tidak. Bu, awal dari ASI tidak keluar itu bisa jadi dia proses persalinannya tidak IMD, tidak rawat gabung. Ketika ibu lahir, si bayi taruh di atas dada, itu IMD itu inisiasi menyusu dini, pelekatan antara ibu dan bayi, skin to skin. Jadi disitulah manfaatnya untuk bayi itu bisa menyusu dari awal, ya Bu. Jadi dia akan mencari sendiri, tidak ada penghalang di atas antara dada ibu itu perut ibu, ya. Nanti ini ditutup, dihangatkan, terus ini dikasih topi si bayinya, baru dia akan mencari puting ibu. Itu awal dari untuk menyusui. Dari situ ibu nggak usah takut, dia akan mencari sendiri. Jadi dia nanti si dedek bayi, nanti dia ibu bisa menyusui selama 6 bulan. Ya, nanti ini caranya ibu, ya, nanti menyusuinya dengan antara ibu dengan bayi ini perlengketan, ya, didekat senyaman mungkin, ya. Jadi nggak usah khawatir, ibu tidak ada yang dikhawatirkan, ya, untuk ibu bisa menyusui atau tidak. Bisa menyusui ketika si bayi itu nyusu sesering mungkin, dia akan keluar ASInya. Cuma ibu juga makannya yang banyak, ya, makanan yang gizi seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan, multivitamin, itu boleh ibu makan, ya. Salah satunya menyusui adalah bisa mengurangi penyakit atau kanker payudara. Salah satu itu, ya. Jadi untuk perlengketannya juga antara ibu dengan bayi itu, skin to skin itu, hati ibu dengan bayi itu merasa nyaman, si bayinya dengan ibu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa cukup jelas? Untuk keluar ASInya itu sebenarnya itu pas saat lahiran atau pas sebelum lahiran udah keluar dari Bu, tergantung. Kalau yang namanya ASI itu bisa keluarnya pas saat kapan? Terkadang ASI itu bisa keluar sebelum ibu melahirkan. Ada yang 36 minggu atau 40 minggu ASI itu keluar dengan sendirinya. Ada. Normal tidak? Normal, nggak usah takut. Dan kalaupun belum di usia hamil seperti itu, biasanya nanti setelah bayi itu lahir, Bu, dia mencari IMD, secara IMD itu dia akan menyusu langsung. Iya, pelekatan antara mulut bayi dengan puting susu ibu, dia akan mencari nih si mulut bayi ini, mencari mana puting saya. Nah, itu ibu nggak usah takut, ya. Kebetulan ini ada puting susu nih. Ibu nanti si bayi itu jangan menyusu hanya di putingnya saja. Kalau di putingnya saja nanti itu bisa jadi lecet puting ibu. Jadi nanti ibu caranya menyusuinya itu si putingnya ini masuk dengan hitam-hitamnya, namanya aerolarnya, ya. Jadi ketika si bayi ini mangap, mulutnya sampai dengan hitam-hitam ibunya ini masuk. Jadi dia merasa makan atau nyedot ASInya sudah puas, sudah banyak dan bisa merasa kenyang. Dan ketika si ASI itu keluar, disedot sama bayi, semakin memproduksi ASI ibu. Jadi nggak usah khawatir. Iya, semakin ditetekkan, semakin diberikan ASInya, semakin akan keluar produksi ASInya. Pada prinsipnya seperti itu ASI. Jadi nggak usah khawatir ibu. Yang penting ibunya jangan tegang dan stres. Ibu relax, ya. Jauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi ibu positif, ya. Bahwa ibu bisa menyusui seperti ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu hebat.
ada yang ditanyakan? Cukup. Untuk perlengketan dan yang lain-lain, Ibu nanti bisa kalau ada apa-apa datang lagi ke sini, konsultasi dengan saya, nanti saya akan jelaskan lagi. Ya, sudah cukup Ibu? Sudah, Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa cukup dan Ibu merasa puas. Terima kasih atas kunjungannya, Ibu. Sehat-sehat ya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum.